Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kami kelas 315 CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Sumeneb akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang kucing untuk supervisi akademik. Dan perkenalkan, nama saya Fathur Rahman, guru SMP Islam Nurul Huda Nyabakan Timur, Batang-Batang Sumeneb. Di samping kanan saya Dewi Yusbidingsi dari PAUD Nikmatul Kubro. Di samping kiri saya Siti Muslihat, guru SMP Negeri 1 Batang-Batang Kabupaten Sumeneb. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fathur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik, meskipun sekarang cuaca agak panas nih, Bu. Iya, Jadi betul. cuacanya tapi agak gimana itu, dingin itu, Bu. Iya, Tapi betul. Anda alhamdulillah masih sehat. Iya, alhamdulillah Pak. Kita memang harus jaga kesehatan Pak di musim pancaroba ya ini. Iya. Iya betul. Pak Fathur mau itu ya melaksanakan proses coaching ya nanti. Iya, Bu, akan melaksanakan coaching dan yang akan menjadi kucinya Bu Dewi itu, Bu. Oh, Bu Dewi. Iya. Ya sebelum melaksanakan proses coaching, saya ingin berdiskusi dengan Pak Fathur. Siap, Bisa siap, ya? Bu. Siap. Ya, ini jadi ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan mengenai nanti proses coaching itu. Saya akan mengamati, mencatat dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian yang ada gitu, Pak. Iya, Bu. Apakah nanti Pak Fathur itu sudah sesuai proses waktu coaching sesuai dengan alur tirta, kemudian kompetensi nanti tentang coaching itu, Siap, Bu. serta prinsipnya itu. Oke, Bu. Nanti saya menilai itu. Malah saya senang itu, Bu, bisa nanti saya mengetahui kelemahan saya gitu. Gitu ya Pak ya. Iya. Ya sudah, berarti enak ya saya ngomongnya gini ya. Siap, Bu, siap, Bu. Ya, ada beberapa pertanyaan ini Pak yang mau saya tanyakan ya. Bu, oke, Bu. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin nanti Bapak kembangkan saat proses coaching nanti dengan kuci itu Pak? Sebenarnya, Bu, kalau misalkan berbicara masalah keinginan yang ingin dikembangkan itu banyak. Gitu ya, Masalah Pak? coaching itu ya banyak. Di kompetensi intinya itu kan ada 3. Iya, Saya berkeinginan itu mengembangkan tiga-tiganya itu, dari lisan, kehadiran Iya, penuh, betul. terus pertanyaan berbobot, terus mendengarkan dengan aktif, Iya. itu juga. Dan juga bukan cuma itu, sebenarnya ada lagi nih, Bu, yang saya takutnya nanti saya tidak sesuai dengan alur tirta, karena ini modelnya kan alur tirta itu, Iya, Bu. cuma memang dalam pendidikan kita dibatasi 3 itu Tiga ya, itu ya, iya. kompetensi inti itu. Iya, Bu. Jadi saya mendengarkan aktif sama pertanyaan berbobot gitu. Iya, Bu. Berarti sudah ada ini ya, apa yang mau dikembangkan di kompetensi itu ya, Iya, 3-tiganya. tiga-tiganya sih. Oh, gitu. Kalau misalkan sekiranya itu maksimal, tapi ya kalau misalkan sekiranya tidak maksimal, ya mungkin pilih salah satunya gitu lah, Bu. ya. Iya. Ya, kemudian ini Pak, dari ketiga kompetensi tadi itu yang spesifik yang akan Bapak ini Kalau saya dikembangkan? lebih ke present itu. Lebih ke persen Karena kehadiran. ya kehadiran penuh. Kenapa kehadiran penuh? Karena kehadiran di sini ini kan bukan hanya hadir pada raganya saja, Bu. Iya, betul. Artinya ketika kita punya problem, ketika punya masalah, maka tidak mungkin kita bisa meng-coach seseorang. Kita sudah punya masalah, bagaimana saya bisa meng-coach seseorang, menemukan diri seseorang seperti Iya, itu. benar-benar. Maka akan amburadul. Jadi saya bagaimana kemudian jiwa dan raga saya itu bisa fokus, yang sehingga nantinya ke pertanyaan ketika itu fokus, insya Allah ke pertanyaan berbobot itu nanti bisa mengalir dengan sendirinya, seperti air itu katanya. Iya, Bu. benar-benar Bapak benar. Kayak siap banget tempat. Kemudian ini Pak, kemudian kira-kira apa saja sih indikator yang ingin Bapak kembangkan dalam ketercapaian dan tujuan dari coaching tadi itu, indikatornya? Tentunya indikatornya saya sih kan, saya sebagai coach, Bu Dewi ini sebagai coaching. Iya. Saya ini bagaimana kemudian agar bisa menemukan dengan mudah, bukan cuma menemukan. Iya, benar. Kalau cuma menemukan itu sih bisa saja gampang, tapi menemukan dengan mudah. Iya, betul, Ya, dengan dan mudah. bisa diimplementasikan dengan mudah seperti itu, sehingga nanti bisa diterapkan oleh Bu Dewi itu bisa berhasil
Tentunya ya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, artinya bisa menggiring Bu Dewi, menggali potensinya Bu Dewi sendiri. Saya cuma mengarahkan saja dengan beberapa kata-kata kunci pertanyaan yang ada di alur tirta itu. Iya, harapannya ini banget ya. Ya baiklah Pak, nanti silakan lanjut coaching, tapi nanti saya mau mengamati ya dengan Siap, Bu. bersama nanti Itu sangat senang ini, merasa terbantu kalau seperti itu. gitu ya, Pak. Iya. Ya, mudah-mudahan nanti lancar ya Pak Amin, prosesnya amin, Bu, ya amin, Pak, Bu. Iya, Bu, sesuai amin. dengan harapan yang Siap. tadi sudah Bapak ungkapkan. Ya, Bu, oke, terima Bu. kasih ya Pak ya. Iya, Bu. Yaudah. Saya juga terima kasih nih, Bu. Oh iya. Silakan mari. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah Pak, sehat walafiat. Oh iya. Tadi Bu nelpon saya ya? Iya Pak, benar. Oh iya, maaf Bu, saya itu nggak ngangkat karena waktu itu saya ada di jalan Bu, biasa bersama keluarga itu Bu. Nggak Maaf apa-apa, ya. nggak apa-apa, Pak, Iya nggak iya apa-apa, iya. yuk. Ya nih Bu, ada apa-apa nih? Ada apa Bu? Kira-kira apa yang akan disampaikan? Ini saya tadi apa ya kok tumben Bu Dewi itu nelpon saya gitu Bu. Penasaran banget nih Bu. Saya ingin sharing lah dengan Bapak karena memang enak lah dibuat sharing buat saya ya Pak ya. Siap Bu. Mengenai saya punya masalah di sekolah Pak. Punya masalah. Iya. Coba ceritakan Bu apa Bu? Terkait dengan pembelajaran sekarang itu, sekarang kan penerapan untuk guru-guru itu serba IT Pak. Oh, pembelajaran serba IT ya. Iya. Mm-mm. Sedangkan kayak guru-guru di saya itu kan kondisi kalau sudah usia bukan muda itu ke IT itu kurang gitu Pak. Jadi dalam penggunaan IT itu masih monoton lah. Tidak bisa berkreasi dalam menggunakan IT gitu Pak. Iya. Gini Bu, kira-kira dari permasalahan Ibu yang disampaikan Ibu barusan, yang jelas Ibu punya tujuan toh. Kira-kira apa yang Ibu inginkan? Biar saya nih tahu Bu, biar saya tahu bagaimana kemudian saya nanti bisa mengarahkan Ibu itu ya. Kan tujuan saya begini Pak, saya ingin tujuan guru-guru bisa menerapkan semua lewat HP mereka untuk penilaian lah gitu Pak. Paling tidak dalam segi penilaiannya saja. Sekarang kan serba diketik Pak, bukan serba tulis tangan. Iya. Sementara laptop tidak ada yang punya laptop. Tidak ada yang punya Laptop. Ini Bu izin dulu ya, ini saya catat Bu. Iya, Sebenarnya bukan karena apa-apa nih Bu ya. Iya. Bukan saya nggak mendengarkan dengan aktif, akan tetapi saya ingin menemukan intisari permasalahan Ibu sehingga nanti saya bisa menyimpulkan dan juga merangkum apa-apa yang akan saya Ibu sehingga saya bisa manggil Ibu ya nggak apa-apa ya. Iya, Saya sambil nggak menulis apa-apa, ya, nggak bukan nggak apa-apa. mendengarkan Bu. Saya sangat mendengarkan ini. Iya, nggak apa-apa Pak, monggo Pak. Oke. Berarti tujuan Ibu itu tadi bagaimana kemudian guru-guru di sana itu bisa menggunakan IT lah. Toh sekalipun misalkan di sana katanya Ibu sudah bukan usia muda lagi ya, karena memang diakui atau tidak IT sekarang ini sangat dibutuhkan seperti itu ya Bu ya. Terus kira-kira tadi katanya permasalahannya lagi tidak punya laptop, tidak ada yang punya laptop. Tidak punya laptop. Ya kira-kira di sekolah itu ada nggak laptop itu? Kalau di sekolah sih ada Pak, hanya milik untuk yang kantor, tidak bisa digunakan untuk setiap guru. Oh, akan tetapi di sekolah ada ya? Ada. Di sekolah ada. Terus dari permasalahan Ibu yang sampaikan, kira-kira apa yang Ibu bisa lakukan dengan permasalahan yang tadi ya, tentunya permasalahan bukan usia muda, terus serba manual lah, ya kan, serba manual tidak kan sekarang seharusnya sudah IT ya, bahkan sekarang bukan offline lagi, sekarang online sudah kan ya kan. Nah, kalau misalkan seperti itu Ibu merasa di sekolah Ibu itu tertinggal seperti itu kan. Sekarang kira-kira nih Bu, apa yang Ibu bisa lakukan dari permasalahan itu? Nah, saya kan mencoba untuk kalau mereka punya HP masing-masing Pak, dia pasti paling tidak WA dia pasti mengerti lah Pak. Paling tidak dia penggunaan HP pun dia mungkin 50% sudah paham ya dalam penggunaan HP. Nah itu
itu saya ingin memaksimalkan guru menggunakan penilaian lewat HP-nya mereka masing-masing, Pak. Oh, lewat HP-nya masing-masing. Iya. Jadi Iya. mengantisipasi keterbatasan laptop yang harus punya. Dan mungkin kan kita menyuruh untuk beli karena kapasitasnya terlalu tinggi. Iya, sistem penilaian ini kan bermacam-macam Bu ya. Iya, iya. Berbicara penilaian, yang Ibu inginkan penilaian ini apakah ada penilaian harian, ada penilaian tengah semester, ada penilaian kira-kira yang HP ini yang akan diterapkan Ibu itu penilaian yang mana? Ya termasuk memang semua penilaian itu, Pak. Semua penilaian ya, semua penilaian. Oh, termasuk yang udah harian itu ya. Iya. Kan semuanya sudah serba ketikan, Pak. Sudah tidak mungkin untuk kita tulis tangan. Itu yang permasalahan itu berlaku teman Ibu atau termasuk Ibu juga? Kalau saya yang pegang administrasi soalnya, Pak. Laptop sangat saya yang pegang. Oh, jadi sampean mudah ya? Iya. Iya. Berarti sekarang sampean bagaimana cara mengarahkannya mengarahkan agar teman sejawat sampean itu, teman guru sampean bisa melaksanakan dengan HP. Iya. Terus kekuatan ini dari yang Ibu tadi itu melaksanakan itu apa kira-kira? Maksudnya kekuatan dari kan katanya Ibu itu bagaimana tadi itu untuk menggunakan HP dari manualnya itu kira-kira apa itu Bu kira-kira Bu? Karena Kelebihannya artinya itu Bu. Iya, saya disanya punya kekuatan kalau saya kapasitasnya masih di bawah ranahnya kepala sekolah, Pak. Nah, saya berhak untuk mengatur jalannya di sana, maksudnya ya, siapa tahu itu bisa termasuk penilaian gitu. Bisa dipinjam atau bagaimana itu Ibu? Iya. Kan Ibu ranahnya bukan kepala sekolah. Iya. Ada nggak hambatan Ibu? Karena Ibu semuanya yang mengendalikan administrasi, ada nggak hambatannya? Bagaimana kemudian yang lain itu kan Ibu katanya bagaimana kemudian bisa menggunakan penilaian dengan HP. Ketika ini bayang-bayang ya Bu, seandainya itu sudah mau menggunakan HP, ada nggak kira-kira hambatan itu Bu? Kalau hambatan dalam penggunaan HP itu, Pak, setiap guru itu berbeda kapasitasnya kan, Pak. Tidak semua guru langsung kita mengarahkan ini paham kan gitu, Pak. Itu perlu jenjang, paling tidak adalah yang langsung ketika kita arahkan dia mengerti. Ada yang masih ketika kita mengarahkan dia malah nggak tahu sama sekali kan begitu, Pak. Nah, ini Bu. Kan Ibu sebenarnya sudah melaksanakan kalau Ibu sendiri karena yang mengendalikan administrasi itu Ibu sendiri. Iya. Ini Ibu cuma yang lain. Apa yang Ibu bisa lakukan untuk temannya agar mereka itu bisa meniru Ibu? Agar teman guru sampean bisa meniru sampean juga melakukan penilaian. Saya itu yang bisa sampean lakukan. Iya, saya sudah bagian administrasi ya, Pak. Iya. Saya membuat link seperti Google Form yang saya sharekan ke guru-guru. Nah, jadi guru-guru kan bisa langsung dengan HP mereka bisa langsung mengisi, Pak. Membuat link ya? Iya. Ibu membuat link. Terus apa lagi kira-kira Bu? Ini masih secara umum ya Bu ya, secara umum. Iya. Nah, selain itu ada nggak yang bisa Ibu lakukan? Ada seorang guru yang memang berkompetensi di sana, Pak. Jadi dia yang mengatur bisa di bawahnya saya yang bisa membimbing guru lah selain saya gitu. Oh, berarti punya temen nih ya? Iya. Iya. Itu terus kira-kira Ibu kalau misalkan kita berbicara skala, Ibu bisa mengarahkan Ibu dan teman Ibu. Ya. Ini kan Ibu dan teman Ibu kalau misalkan bisa mengarahkan siswanya itu bisa menggunakan penilaian dengan HP. Kalau misalkan dari skala 1 sampai 10 nih. Ya. 1 misalkan sudah bagus, 10 ini kurang bagus. Bisa mengarahkan ke menggunakan HP. Ini Ibu ada di skala berapa? Kalau saya bisa mungkin ada di level 2 mungkin, Pak. Di level 2 ya Bu ya? Iya. Alasannya itu apa itu Bu? Katanya Bapak kan 1 ini yang tertinggi maksudnya gitu ya? Bukan, yang tertinggi itu 10, yang terbawah itu 1. Kan kalau 2 masalahnya kan saya terkejut tadi, Ibu masalahnya yang mengendalikan semua administrasi itu Bu. Makanya kira saya dari 1 itu yang 10, kalau yang 10 tertinggi mungkin saya di angka 8 gitu. Di angka 8, iya Bu. Itu alasannya apa itu Bu?
karena saya memang benar paham guru-guru itu saya bisa. Nah, dengan mempermudah di situ, Pak, saya mungkin bisa langsung mengakses di situ. Kalau guru hanya disuruh belajar tanpa kita fasilitasi, kan tidak mungkin berjalan. Gitu, Iya, Bu. Sekarang itu kan secara umum tadi, secara global. Iya. Sekarang ini sudah lebih spesifik lagi. Iya. Dari ibu sudah punya tujuan, ya sudah ada tujuannya, terus juga ada ibu sudah mengidentifikasi masalah-masalah seperti itu, bahkan ya, ibu sudah punya gambaran apa yang ibu bisa lakukan. Tadi itu ada 2 yang ibu lakukan. Sekarang Bu, rencana, yang jelas ini beda Bu. Tadi itu secara umum. Sekarang rencana yang akan ibu itu lakukan, apakah tetap yang tadi itu dua-duanya akan dilakukan atau cuma salah satu ini yang akan dilakukan? Yang tadi itu Bu ingin membuat link sendiri, dan yang kedua ada juga teman ibu guru pembimbing, guru yang akan ibu diajak kolaborasi untuk bagaimana kemudian bisa membimbing mereka. Ini apakah semuanya ibu mau dilaksanakan rencananya ini, atau karena waktunya ini yang jelas saya butuh mungkin 1 minggu dari ini ya hasilnya ini sudah bisa diterapkan gitu Bu. Apakah dua-duanya mau dilaksanakan atau memilih salah satu atau bagaimana ini Bu? Kalau saya pengennya berjalan dua-duanya, Pak. Berjalan duanya ya. Karena biar cepat-cepat ada perkembangan lah gitu. Berarti yang dua-duanya itu sama-sama prioritas. Diprioritaskan sama Oke. Kira-kira kalau misalkan dua-duanya itu diprioritaskan, jangka waktunya itu bagaimana Bu? Kira-kira bisa nggak dengan secepat mungkin yang dua-dua itu dilaksanakan? Berjalan nggak kira-kira? Nah, ya kalau begitu mungkin insya Allah kita akan melihat perkembangan. Tapi kalau yang saya itu Pak, link kita kasih kan bisa lewat grup. Itu nanti setiap hari Sabtu kita kan ada refleksi dari semua guru. Di situ bisa memasukkan yang teman yang berkompeten untuk bersama-sama mengerjakan. Ya, gitu. tapi yang jelas gurunya ada HP ya, punya HP ya. Nanti kalau nggak punya HP ini repot ini nanti. Untuk keberhasilan dari rencana aksi itu, rencananya sampean dari keberhasilan kira-kira percaya berapa persen Ibu? Bisa menerapkan lewat HP dengan cara-cara membuat link dan mengajak berkolaborasi dengan ada satu guru yang itu, kira-kira keberhasilannya berapa? Kalau saya optimis lah Pak, 80% bisa terlaksana karena semua guru sudah punya HP dan tahu IT lewat HP gitu Pak. Oh iya, berbeda dengan komputer atau laptop ya mungkin ya. Iya. Ada nggak Bu gangguan dalam mengimplementasikan rencana itu Ibu? Yang pertama membuat link, terus yang kedua untuk berkolaborasi, ada nggak hambatannya Bu? Sebenarnya yang jadi hambatan valid itu satu Pak. Apa? Internet. Nah itu Pak, internet tidak ada itu tidak akan jalan semua Pak. Kan ada di kota tuh Bu. Sekolah tidak memfasilitasi internet Pak. Kalau misalkan memang ini masalah lagi nih Bu. Kalau misalkan memang internet yang menjadi hambatan, Ibu kan yang jelas menggunakan WA enggak? Makanya, nah ini sih Pak, karena HP pasti setiap guru itu punya WA dan itu punya data meski hanya sedikit. Yeah. Nah itu, cuman ketika guru pas gak ada data, di situ akan kebingungan kan untuk menilai itu. Maka dari itu saya nanya ya, berarti kalau misalkan ada HP itu ya Bu, tapi nggak ada datanya kan juga percuma, ya kan? Oh tapi katanya Ibu kan pasti menggunakan HP meskipun ada data sedikit gitu ya Bu ya. Ya. Terjangkau maksudnya. Ya, untuk mengantisipasi itu Bu, untuk mengantisipasi permasalahan itu sedikit, misalkan pulsanya itu apa yang akan Ibu lakukan? Ya punya saya di hotspot lah. Oh di hotspot, wah mantap. Ini guru hebat ini. Ini guru hebat. Solusi Pak. Guru hebat ya. Oke, berarti di hotspot sama Ibu ya. Ya. Atau ada cara lain untuk mengantisipasi ini kan? Kalau misalkan di hotspot, ya sebenarnya sih pahala Bu. Tapi kan kalau misalkan terus menerus, ya bukan pahala lagi nih Bu. Iya memang. Terus apa yang akan Ibu lakukan? Kan nggak mungkin secara terus menerus Ibu seperti itu. Ibu apa yang akan kira-kira lakukan? Adakah misalkan Ibu bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah kah? Atau bagaimana, kan juga sekolah ada anggaran atau Bu? Atau gimana itu Bu?
ada solusi lain? Kasihan sama ibu nih kalau misalkan terus menggunakan yang punya ibu. Nah, kalau sekolah ya, saya paham benar lah kondisi sekolah saya Pak, karena saya juga pegang administrasi ya Pak. Itu sudah hal valid yang tidak mungkin dari sekolah. Nah, kalau seumpama ada hal seperti itu, antisipasi saya mungkin hari ini itu tidak bisa dilakukan di rumah, punya wifi kan Pak. Nah, mungkin kita bisa jeda sampai di rumah bisa dikerjakan. Yang penting guru paham dulu gitu Pak. Oh iya, berarti tetap ibu artinya harus ibu berkorban. Iya. Hotspot. Nah, itu korban Bapak. Ini perlu ditiru nih Bu. Ini perlu ditiru nih oleh saya nih Bu. Karena di saya di pedesaan juga seperti itu sebenarnya. Jadi ibu bisa berkorban. Terus ini berkenaan dengan komitmen ibu. Komitmen ibu karena ibu tadi apalagi ini ibu sendiri yang apa namanya menghotspot ya kan. Karena tujuannya ibu itu tadi kan membuat link. Kalau membuat link, kalau misalkan nggak ada paketnya, ada HP nggak ada paket nggak bisa. Komitmennya ibu terhadap rencana itu apa itu? Ya saya memang benar-benar berkomitmen untuk kalau kita laksanakan sekarang minggu depan sudah terlihat gitu Pak. Iya. Rencana itu ya. Kira-kira nih Bu lagi Bu, siapa dan apa yang dapat membantu dalam menjaga komitmen itu? Dalam menjaga komitmen agar komitmen itu bisa komitmen untuk menjalankan rencana itu berjalan dengan lancar, yang bisa membantu ibu itu siapa? Ya tentunya kepala sekolah Pak. Kepala sekolah ya. Itu kita ada di grup kan, pasti ada kepala sekolah. Ketika kita ada hambatan tetap kepala sekolah yang akan membantu pelaksanaan itu Pak. Oke. Jadi sekarang nih kan tadi ibu permasalahannya bagaimana kemudian bisa menggunakan penilaian menggunakan HP ya. Ada hambatannya kan, tetapi tadi sudah bisa dilaksanakan. Tentunya ibu sudah melaksanakan di rencana itu akan membuat link, terus akan berkolaborasi dengan guru karena ada yang memang paham dengan itu. Jadi ibu bisa berkolaborasi dengan itu, dan ibu juga untuk menjaga komitmen ibu itu dengan kepala sekolah. Oke Bu, bagaimana hasilnya setelah pertemuan ini dengan permasalahan ini? Apakah sudah ada pencerahan kira-kira atau bagaimana itu Bu? Iya, alhamdulillah saya ada pencerahan Pak. Ketika Bapak tanya hambatan ini dengan hotspot, itu ada pencerahan buat saya. Ini benar-benar harus berbagi. Harus berbagi. Iya Bu. Bagaimana tindak lanjutnya Bu? Ya, kita akan lihat perkembangan selanjutnya, apa itu benar-benar efisien untuk kita lakukan selama perencanaan itu Pak. Kalau kita memang sudah efisien atau memang sudah benar-benar berhasil, kita akan terapkan untuk lebih berkembang ke level penggunaan Canva gitu Pak. Mantap, berarti step by step ya Bu ya. Iya benar Pak. Nah ini Bu, saya bisa nggak kita minggu depan kita ngobrol-ngobrol lagi nih Bu ya. Ngobrol lagi, ini kan apakah ibu sudah komitmen untuk menjalankan rencananya ibu itu, atau ibu hanya omong kosong seperti itu? Jadi saya ingin lihat ceritanya nih Bu ya. Boleh, saya ingin lihat ceritanya ya. Tentu saya akan tetap sharing sama Bapak untuk tindak selanjutnya Bapak. Siap Bu. Iya Bu. Terima kasih Bapak atas semua yang Bapak bisa menimbulkan ide baru buat saya Bapak. Siap, laksanakan Bu. Membuat link, jangan lupa membuat, katanya Bu itu membuat apa? Membuat link ya. Membuat link dengan berkolaborasi ya. Ya, tentunya dengan menggunakan hotspot ibu itu ya tadi ya. Benar. Terima kasih Bu ya. Iya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kayak tadi seru banget Pak, saya amati itu. Iya Bu. Selesai. Bagaimana tadi Pak prosesnya Pak? Ya tentu merasa senang itu Bu, merasa senang karena sebenarnya ya Bu masih kurang karena dibatasi oleh waktu ya, apa boleh buat itu Bu ya. Nah sebenarnya permasalahannya itu menarik bagaimana kemudian bisa menggunakan penilaian dengan HP itu, dan sebelumnya itu katanya mau menggunakan secara manual gitu Bu. Jadi biar lebih mudah, dan punya keinginan setelah itu bahkan ingin ke Canva katanya ya. Tadi saya dengar setelah berhasil mau ke Canva. Bagaimana Bapak menilai sendiri tentang tadi itu yang proses coaching itu? Untuk saya pribadi sebenarnya sih Bu, saya sebenarnya sudah cukup puas, bukan sangat puas. Cukup puas.
untuk menjadi coach Bu Dewi barusan. Kayaknya Bu Dewi itu menemukan solusi lah, paling tidak seperti itu Bu. Dari alur tirta yang saya tangkap, yang nggak tahu yang namanya ngobrol itu enakan itu nggak tahu. Alur tirta itu kayaknya saya sudah lakukan. Meskipun juga saya menulis beberapa menulis, tapi saya juga sudah pamit ke ibu itu bukan tidak mendengarkan seperti itu. Itu sudah saya laksanakan dari alur tirta, termasuk juga dengan prinsip kucing, termasuk kegiatan inti kucing. Ini yang saya rasakan seperti itu Bu. Bukannya tapi ini masih tidak berjalan 100%. Kalau misalkan masih 70% lah Bu untuk bisa lakukan. Kenapa Pak Fator berpikir kalau ini masih belum 100% atau masih 75%? Kenapa berpikir demikian? Padahal kan tadi kayaknya sudah enjoy. Ya, karena gini Bu, memang yang sulit itu yang saya alami itu untuk present, untuk kehadiran penuh. Karena kalau cuma kita hadir, artinya kita tidak fokus terhadap permasalahannya ibu dan menyelesaikan masalah, ini tidak bisa ini Bu untuk menggali potensi si kucing itu. Makanya saya ini membantu di situ. Jadi memang ke saya itu di situ yang yang agak sedikit bisa dikatakanlah sulit lah untuk mengembangkan itu Bu. Kalau misalkan mendengarkan kan cuma kita mendengarkan saja gitu Bu. Iya. Gitu ya. Iya. Boleh saya menyampaikan tadi apa yang sudah saya amati ya tadi itu. Siap Bu. Sebenarnya itu saya merasa senang Bu, biar nanti saya bisa bisa mengevaluasi diri saya agar lebih baik seperti itu. Nah, tapi saya tadi setelah saya mengamati proses kucing antara Bapak dan kucing tadi, kayaknya memang sudah ada chemistry ya. Kemitraannya kuat banget ya. Prinsip coachingnya itu sudah muncul. Kayaknya Bu Dewi juga sudah enak tadi tuh kucingnya itu mengeluarkan. Bapak juga sudah melakukan alur tirta tadi dengan baik dari mulai tadi itu tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan di mana kucing tadi mengungkapkan masalahnya apa gitu. Kemudian juga mendengarkan aktif. Tadi saya sudah lihat sudah bagus ya ini tadi itu yang saya. Tapi saya juga menulis tadi itu. Iya, tapi kan memang ya kita perlu juga kan untuk inti-intinya gitu ya dalam. Karena takut lupa gitu. Iya benar Bapak, benar. Ya tadi saya lihat sudah ini semua sudah dari prinsip coachingnya juga sudah tadi present kehadiran penuh gitu kan tadi tuh. Makanya enak, saya malah terbawa tadi. Jadi ikut menikmati, enjoy mendengarkan proses coaching yang tadi Bapak lakukan dengan Bu Dewi itu. Ada semua masuk semua tadi kemitraan presence itu tadi yang kompetensi inti juga ada dan aktif sampai pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga tadi kucing itu mengungkapkan untuk selanjutnya dari mulai yang solusi, rencana sampai tidak lanjut tadi kayak sebenarnya saya bingung itu tadi juga Bu. Bingungnya kan kayak gini Bu. Terlalu banyak masalah, mana yang akan saya terlalu banyak masalah, makanya saya nggak memperlebar kemana-mana, cukup di yang penilaian itu dulu. Biar lebih fokus. Tadi kompetensi yang Bapak ingin kembangkan itu kan tadi kehadiran penuh, itu juga benar-benar hadir penuh tadi. Saya itu perhatian hadir penuh benar-benar ya, sampai ya itu tadi saya appreciate banget lah sama Terima kasih Bu. Pertanyaan-pertanyaan menggali sehingga ngalir, kemitraannya juga chemistry banget gitu kan. Benar aktif sampai tadi itu yang namanya menggali potensi kucing juga itu ada semua ya, sehingga kayaknya enjoy tadi kucing itu kayaknya enjoy mengungkapkan apa yang akan dilakukan sampai akhirnya kucing menemukan solusi sendiri itu. Sudah. Ini ada beberapa ya Pak pertanyaan, boleh ya? Boleh. Tanya ini boleh banget. Gitu Pak. Tadi kan saya sudah menyampaikan hasil ya, itu semuanya sudah bagus lah, sudah masuk semua ya, mulai alur tirta semuanya. Kemudian ini Pak,
Dikat dulu ya, enggak apa ya, nanti biar dikat. Enggak, Ya. dikat saja. Langsung dipotong, enggak apa-apa langsung. Kok saya blank ya, saking menonjolnya. Udah berapa menit saya? Saya ingat itu Oh, ini saya nggak anu karena ini tadi sudah cukup kira nggak. Sudah ini ya. Saya tadi mana sudah lama. Bagaimana pendapat? Oh iya. Apa sudah? Oh ya, tadi kan ya tadi saya sudah menyampaikan sesuai. Kemudian apa sih yang namanya kompetensi apa lagi kira-kira yang Bapak ingin kembangkan lagi sebagai coach itu nanti? Ya seperti yang tadi tuh, yang tiga itu yang akan saya kembangkan. Sebenarnya kalau mendengarkan dengan aktif, menurut saya sih ya Bu ya, Iya. Itu lebih mudah daripada kehadiran penuh, termasuk dengan pertanyaan berbobot. Akan tetapi yang menurut saya intisarinya itu adalah di kehadiran penuh. Ketika sudah fokus, maka semuanya akan ikut bagus seperti itu. Karena ibaratnya itu seperti alir, nanti langsung mengalir. Ketika kita betul-betul fokus, ya bisa seperti mengalir dengan sendirinya gitu Bu. Iya, Kalau misalkan benar. kita fokus ya nggak bisa. Iya, Itu Bu. Pak. Tetap Iya, itu Bu. memang, Iya. Iya memang ini ya Pak apa? Tapi tadi kayaknya saya lihat sudah kayaknya enjoy ya, sudah menikmati banget tadi itu. Iya Bu. Iya. Kemudian dari yang tadi itu harapan Bapak setelah melakukan proses coaching itu apa harapannya untuk coach tadi itu Pak? Ya tentunya harapan saya terhadap si Kuci ya, si Kuci itu bisa menemukan solusi. Akan tetapi bukan hanya menemukan solusinya, akan tetapi hasil kucingnya itu, solusinya itu bisa diimplementasikan dengan baik. Sehingga nanti saya bisa nanya-nanya lagi seperti itu Bu, apakah sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Seperti itu ya, bisa dilaksanakan. Dan bukan cuma untuk Ibu Dewi, akan tetapi juga masalahnya permasalahannya bukan Ibu Dewi sebenarnya, Iya, betul, tapi betul, teman-temannya betul. Bu Dewi. Teman-temannya Bu Dewi juga bisa sesuai dengan tujuan Bu Dewi, yaitu melakukan penilaian dengan HP seperti itu. Itu harapan besar saya, sehingga nanti bisa naik ke level bukan cuma dari segi Google Form penilaian itu, Iya, bisa betul. nanti ke yang lainnya dikembangkan. Sekarang banyak macam-macamnya itu terkait dengan penilaian, termasuk juga dengan Canva katanya tadi untuk tindak lanjutnya seperti itu. Ya berarti rencana tindak lanjut Bapak untuk tadi itu yang hasil coaching itu apa? Rencana tindak lanjutnya ya tentu setelah Ibu ini kan dalam minggu ini Ibu yang jelas sudah masuk ke kelas, katanya komitmennya tadi ingin menerapkan solusinya. Nanti saya tanya-tanya ke Ibu apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak. Kalau memang ya sebenarnya tergantung nanti. Kalau misalkan sudah berjalan dengan baik, bisa nanti dinaikkan ke level Canva. Kalau misalkan masih 50%, maka bisa dinaikkan lagi, jangan langsung dulu ke Canva seperti itu. Oh Bu. gitu iya. Iya Bu. Ya baik Bapak, kayaknya cukup itu ya karena sudah ini semua kok saya tadi dari yang berarti itu sudah bagus Terima kasih. dari saya tadi mengamati mendengarkan itu ya sudah masuk semua lah, dari mulai alur ceritanya sudah oke, semuanya oke, prinsip juga dan kompetensi. Oke, Ya. Bu. Hanya itu ya Pak ya. Terima kasih Bu ya, karena Sama-sama. sudah memberikan banyak ilmu nih terhadap saya. Ya juga Pak, sama-sama kita. Ya, Bu, mari, Bu. Ya terima kasih ya. Ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.